Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Saya rindu kita semua mengalami Tuhan secara pribadi. Kita mau belajar satu bagian, satu pasal dari kitab Mazmur, yaitu di Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 138 mulai dari ayat ke-1. Shopee. Ya, HP tolong di silent, jadi nggak ada Shopee, nggak ada Tokopedia, nggak ada Blibli. Panas, nggak apa-apa. Lebih panas di neraka jauh. Oke, Ibu Fitri bisa tolong bacakan. Tolong disimak semuanya ya. Tolong simak baik-baik. Ya. Mazmur 138 ayat 1. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Tolong simak baik-baik semuanya. Ya, terus. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Oke, 3. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Iya, 4. Tapi bisa tolong tambahin sedikit buat Bu Fitri. Oke, makasih. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Oke. Terus 5. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. 6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. 7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Terus 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Oke. Saudara lihat judulnya apa di sini? Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Bersyukur karena pertolongan Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara. Saya tanya, tolong simak baik-baik. Simak. Apakah masalah pemazmur sudah selesai? Belum? Belum? Buktinya mana? Buktinya mana? Ya, ayat 8, itu buktinya. Masalahnya belum selesai. Di ayat 8 dibilang gini, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Pertolongan Tuhan, jadi gini, dia merasa sudah dapat pertolongan. Dia merasa sudah dapat pertolongan, walaupun masalahnya belum selesai. Dan dia bilang, aku hendak bersyukur kepadamu, dengan segenap hatiku. Saya tanya sama saudara, masalahnya kan belum selesai. Betul? Pertolongan Tuhan dalam wujud apa? Dalam wujud apa? Ayo, ngomong jangan pelan-pelan. Pertolongan Tuhan dalam wujud apa? Damai sukacita. Coba lihat ayat 3. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
Jawabannya, pertolongan dalam wujud apa? Jawaban, itu yang pertama, jawaban. Dan menambah kekuatan. Menambah kekuatan. Tapi permasalahannya, jawaban itu tidak selalu yes. Betul? Tuhan menjawab tidak selalu yes. Kadang no. Kadang juga enggak, ganti. Tidak selalu ya jawabannya. Tapi yang pasti, kenapa? Selalu Tuhan jawab. Permasalahannya di situ, banyak orang merasa, kok Tuhan gak jawab saya, kok Tuhan gak jawab saya. Sebenarnya Tuhan jawab. Kita yang gak pernah mau dengar suara Tuhan. Dijawab seneng gak? Seneng gak? Jawaban itu bukan, maaf ya. Jawaban bukan berarti masalahmu selesai. Salah. Jawaban bukan berarti masalahmu langsung beres. Salah. Jawaban bisa berupa kekuatan. Ngelewatin badai. Jawaban bisa juga dalam bentuk ya, tunggu. Misalnya gini. Misalnya, Soroya ini seorang ibu. Ya, Asyang panggil. Mi, Soroya lagi ngucek baju. Misalnya, Mi, jawab kan? Ya, tunggu. Itu jawaban. Itu jawaban. Nah, pemazmur itu senang. Walau karena sudah dijawab. Tapi masalahnya belum selesai. Kita begitu, mestinya. Kenapa? Pada waktu kita bilang, Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Kita bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah dijawab pada saat kita minta tolong. Cuman pertolongannya datang kapan, itu terserah Tuhan. Betul gak? Contohnya aja. Contoh deh. Contoh lagi, misalnya. Saya bilang, Buati, tolong saya dong. Buati bilang, tunggu ya, saya lagi sibuk. Tunggu sebentar. Bisa juga Buati bilang, oh iya, apa yang saya bisa bantu? Bisa langsung. Bisa nunggu. Bisa juga, sorry, maaf. Saya nggak bisa kalau yang itu. Sorry, maaf. Kalau yang itu saya nggak bisa tolong kamu. Bisa ngerti gak? Tergantung dari apa yang kita minta. Pertolongan Tuhan belum tentu masalah selesai. Tapi yang pasti jawabannya sudah diberi. Jawabannya sudah diberi. Nah, ini yang permasalahannya. Kadang kita tidak menyadari kalau Tuhan sudah menjawab. Kita nggak pernah sadar, Tuhan tuh selalu menjawab. Selalu. Pada waktu aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Permasalahannya di mana? Kita maunya instan. Begitu kita bilang, Tuhan, tolong aku. Maunya langsung selesai. Nggak bisa. Kita mau ngelihat hasil. Sorry, maaf ya. Kita mau ngelihat hasil. Tuhan mau melihat proses. Itu perbedaan kita sama Tuhan. Ngerti gak? Tuhan, kita mau ngelihatnya, waduh hasilnya. Ini luar biasa, hasilnya luar biasa. Enggak, Tuhan mau ngelihatnya prosesnya gimana. Tuhan bisa menyelesaikan masalah keuangan retret misalnya. Blek, selesai, beres. Tapi kan Tuhan nggak bikin begitu. Tuhan bikin sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Permasalahannya di mana? Kita yang sering nggak mengenal Tuhan. Begitu kita teriak, maunya Tuhan langsung dengar. Nggak bisa. Kita sering terpaku pada hasilnya. Tapi kita abaikan prosesnya. Tuhan mau prosesnya. Hasilnya itu soal gampang. Ingat saudaraku, ingat. Tuhan itu bekerja pakai waktu.
Nggak ada yang instan. Kita ketok, kita minta. Sekarang saudara udah tahu lah. Saya pernah ngomong di Matius 7 ayat 7. Kan di situ dibilang, Matius 7 ayat 7, mintalah, mintalah, minta, berdoa. Terus di situ, maka akan diberikan kepadamu, carilah, bekerja. Maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ya, saya ketuk pintu. Saya bilang, Bu Yuli, kalau saya ketuk, nggak mungkin saya bilang, Bu Yuli, saya masuk langsung. Nggak bisa, itu maling namanya. Oke, ngerti? Begitu saya ketuk, Bu Yuli, saya nunggu sampai dibukain. Kapan dibukainnya? Kapan dibukain, Bu? Tergantung ibu. Betul nggak? Tergantung ibu kan? Bukan tergantung saya. Kalau tergantung saya bobol rumah ibu. Betul? Tergantung ibu. Nah, saya ketuk pintu Tuhan. Tergantung siapa? Tergantung Tuhan, bukan tergantung saya. Ini banyak orang ngaco. Nggak bisa. Tuhan bekerja pakai waktu kok. Kita minta, berdoa. Kita bekerja, mencari. Kita ketuk, baru dibukain. Makanya ada peribahasa ngomong, ora etra bora. Ora berdoa, betul? Labora, labur itu labur. Artinya pekerja, bekerja. Ya, labora, berdoa dan bekerja. Kalau berdoa tidak mau bekerja, ora duite. Hah? Ora makan. Ora makan. Mangan. Ini mangan kiri, mangan kanan. Ngerti ya? Cari. Kadang kita begitu kita berdoa, aduh gua berdoa bertahun-tahun. Lu berdoa berapa lama? 10 tahun, 20 tahun. Abraham 25 tahun. Dari semenjak janji sampai dia dapat Ishak itu 25 tahun. Sekali lagi saya bilang, kita mau lihat hasil, Tuhan mau lihat proses. Ini permasalahannya. Akhirnya apa? Kita nggak pernah connect sama Tuhan. Nggak pernah nyambung sama Tuhan. Kenapa? Tuhan mau lihatnya prosesnya. Kita mau lihat hasilnya. Lihat ya, perhatiin. Butuh 4.000 tahun sampai Yesus hadir ke dunia. Oke. Butuh 30 tahun sampai Yesus terjun dalam pelayanan. Butuh 3 tahun untuk dia naik ke kayu salib. Butuh 50 hari sampai Roh Kudus turun. Butuh berapa lama untuk masalahmu beres? Permasalahannya di mana? Kita sudah dijawab. Tapi kita nggak pernah mau dengar suara Tuhan. Entah itu jawabannya oke, tunggu atau tidak. Kalau Tuhan menjawab tidak, berarti Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kamu. Amin. Sekali lagi, kalau Tuhan menjawab tidak, berarti Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kamu. Tapi kalau Tuhan bilang tunggu, itu proses buat kamu. Tapi kalau Tuhan bilang ya, berarti kamu sudah cukup untuk mendapatkannya. Sampai sini ngerti?
kita berdoa. Di dalam doa juga harus ada usaha dari kita. Oke? Minimal kita mau diubah sama Tuhan. Kita mau diubah. Kadang yang sulit itu menyamakan sudut pandang. Kita melihat masalah dari sini. Tuhan melihat masalah dari sini. Kita ngelihat dari sini, Tuhan ngelihat dari sini, itu Tuhan ngelihatnya baik. Kita ngelihat dari sini, semuanya jelek. Kenapa? Tuhan tarik kita ke sini supaya kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang dibagikan ini. Sekarang kita lihat hal berdoa. Hal berdoa. Judul khotbah hari ini sebenarnya mendapat jawaban doa. Sekarang baru ngerti kan? Kita, saudara yang punya anak, siapa aja yang punya anak di sini? Punya anak ya? Pernah nggak anak manggil? Sering anak manggil? Dijawab nggak? Dijawab kan? Kadang-kadang. Masa sih anak manggil nggak dijawab? Belaga. Jangan belaga budak. Nanti budak beneran bingung loh. Anak kita manggil, kita bisa jawab. Apalagi Bapak kita di sorga. Kita minta tolong sama dia, masa dia nggak jawab? Problemnya di mana? Problemnya adalah di kita. Sekarang lihat jawaban doa. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa. Kamu cuman berusaha, tapi kamu nggak libatin Tuhan dalam perkaramu. Kamu sibuk sama duniamu, kamu sibuk sama pekerjaanmu, kamu nggak libatin Tuhan. Begitu kita punya masalah, baru cari Tuhan. Terus? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, apa yang kita minta untuk kepuasan kita? Apa yang kita minta hanya untuk kepuasan kita. Sekarang saya tanya sama saudara, kita berdoa itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan siapa? Kepentingan siapa? Kepentingan kita. Kepentingan Tuhan seharusnya. Apapun yang dilibatkan dalam hidup ini, semua untuk kepentingan Tuhan. Semua untuk kepentingan Tuhan. Kalau kita berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri, akhirnya kita terlibat dalam hawa nafsu. Kita berdoa untuk sesuatu yang memuaskan kedagingan kita. Coba lihat deh, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosamu, terus. Dan saling mendoakan. Saling mendoakan satu dengan yang lain, terus. Supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Saya bilang ya, semua kita di sini sakit. Betul? Kalau saudara sudah sembuh, saudara sudah di sorga. Saudara di sini semua berpenyakit.
Sakit apa? Sakit jasmani, sakit rohani. Kita semua punya penyakit rohani. Oleh sebab itu kita butuh komunitas, kita butuh saling mendoakan. Terus hendaklah kamu saling mengaku dosamu, terus supaya kamu sembuh. Terus lanjutkan doa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa apa? Doa apa? Orang benar. Saya tanya sama saudara, doanya benar atau orangnya benar? Kenapa kalau disuruh doa bilang, aduh jangan gue deh. Jangan gue deh. Halo? Pak, jadi gimana Pak, minggu depan saya tunjuk gak ada yang boleh nolak. Jangan gue deh, kenapa? Kenapa? Takut salah. Takut salah. Doanya ndak salah, orangnya yang salah. Ngerti tidak? Oke Bu Ida. Minggu depan tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak. Kenapa? Kalau kita bilang, jangan gue deh, gue takut salah, berarti kita bermasalah. Kitanya harus benar. Doanya didengar. Sampai sini ngerti tidak? Ngerti tidak? Ngerti ya? Lihat ya di situ ya, ada kata doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bukan doanya yang benar. Orangnya yang benar. Doa bisa menjadi rangkaian kata-kata yang begitu indah, tapi tidak punya makna kalau orangnya nggak benar. Tapi kalau orangnya benar, doanya semraut tapi nyampe ke tujuan. Kadang kita nggak usah takut dalam berdoa. Misalnya, Willy berdoa, Tuhan terima kasih untuk ibu. Amin. Bahkan kita belum menutup mata, dia udah amin. Apa itu salah? Apa itu salah? Enggak. Yang benar bukan doanya, tapi orangnya. Halo? Seneng banget ini berdua. Jadi, mulai minggu depan tidak ada yang berkata tidak. Kenapa? Karena yang benar bukan doanya, tapi orangnya. Oke? Sampai sini bisa lanjut? Bisa lanjut. Oke. Orang benar tuh seperti apa sih? Orang benar seperti apa sih? Nih, orang benar adalah orang berdosa yang mengakui kesalahannya. Orang benar adalah orang berdosa yang mengakui kalau dia adalah orang berdosa. Itu benar. Kalau saya bilang saya kurus, itu nggak benar. Benar nggak? Kalau saya bilang saya keren, itu benar. Minimal satu orang pernah ngomong lah. Bisa ngerti nggak? Bisa ngerti nggak? Orang benar adalah orang yang mengakui kesalahannya. Orang jelek mengakui jelek, itu benar. Itu artinya benar. Sorry, maaf, sorry. Bukan berarti, oh gue jelek. Enggak, bukan berarti itu. Itu benar. Jadi, orang benar adalah orang yang mengakui kelemahannya. 1 Petrus 1 itu Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Kalau kita ngaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Dan kita dibenarkan di situ. Kita jadi orang benar. Terus? Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan sucikan, kuduskan kita dari semua pelanggaran. Tuhan sudah melakukannya di kayu salib. Amin. Perlu nggak kita ngaku dosa? Perlu. Kalau nggak ngaku dosa, kita nggak ngerasa kita orang kita ngerasa sudah benar. Pak, kita sudah dibenarkan. Kita harus lihat dong bahasa aslinya. Kita harus lihat dari Roma, itu dari Roma di awal itu pakai past tense. Apa yang Tuhan telah kerjakan. Tapi pembenaran itu terjadi terus-menerus, baru di Roma 14 baru dibilangkan kamu sudah benar ketika kamu berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu kesalahannya, bahasanya di Indonesia dibakukan semua. Kita orang benar, kita benar kalau kita mengaku dosa kita. Oke, Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya. Enggak ada satu orang pun yang tidak cacat hukum. Betul nggak? Terus? Ia bersalah terhadap seluruhnya. Terus ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, tapi ia membunuh. Terus? Ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum kamu juga. Tetap melanggar hukum. Enggak ada seorang pun yang tidak cacat hukum. Saya ulang sekali lagi. Di tempat ini tidak ada seorang pun yang tidak cacat hukum. Ayat 10, 1 Yohanes 1 ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Nggak ada kebenaran kalau kita bilang kita tidak berbuat dosa. Oke, terus? Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita bukan orang benar kalau kita bilang kita tidak berbuat dosa. Kita cacat hukum, tapi kita datang ke Tuhan dan kita dikuduskan sama Dia. Kita ngaku, Tuhan saya salah ya. Tuhan saya salah. Nah, kita ngalamin pembenaran di situ. Ada 10 hukum Taurat. Ada 10 nih, 10 dekalog misalnya. 10 dekalog. Kita ngelanggar. Pernah nggak saudara ngelanggar 10 itu? Pasti pernah. Iya kan? Hafal nggak? Hafal nggak? Gimana mau tahu, hafal aja kagak. Oke. Nah, orang benar adalah orang berdosa yang sadar kalau dia adalah orang berdosa dan dia ngaku kesalahannya. Itulah orang benar. Nah, kalau saudara mau doamu didengar Tuhan, makanya di Yakobus tadi dibilang, Yakobus 5 ayat 16, itu diawali dengan kata apa? Dengan kalimat apa? Saudara perhatiin baik-baik, di Yakobus 5 ayat 16, itu diawali gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kamu beberes deh, kamu beberes. Kalau kamu mau berdoa, lu beberes, kata tuh. Beresin, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar baru di situ dilanjutkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi kalau mau doamu dijawab Tuhan, jadilah benar. Sampai sini ngerti? Ngerti? Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya ya Tuhan, ampuni saya, baru masuk di dalam doa. Nah,
Doa yang mau didengar Tuhan gimana lagi nih? Yang pertama kan doa orang benar. Yang kedua, doa itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada unsur kepentingan pribadi. Doa itu kepentingan Tuhan. Saya ulang ya, doa itu kepentingan Tuhan. Saudara semua di sini tahu Jehovah Jireh? Tahu Jehovah Jireh? Di mana ada tulis Jehovah Jireh? Di Alkitab. Di Abraham. Ada kitab Abraham. Kejadian. Di kejadian berapa? 12 baru dipanggil non. Kejadian 22 mulai dari ayat 1. Nggak apa-apa deh, mumpung Ibu Fitri kita kasih yang banyak. Kita kasih yang banyak ayatnya. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah mencoba Abraham, menguji Abraham. Sekarang saya tanya sama saudara, Abraham tahu nggak kalau dia diuji? Tahu nggak sih? Abraham nggak tahu kalau dia diuji. Tuhan yang tahu kalau Tuhan menguji. Abrahamnya nggak tahu. Dia cuma melakukan apa yang Tuhan firmankan. Terus lanjutkan. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, iya Tuhan. Terus 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, 3. Keesokan harinya pagi-pagi. Lihat, mungkin begitu Tuhan ngomong, malam dia bergumul. Tuhan, saya udah nunggu sekian puluh tahun untuk anak ini. Dan Tuhan berjanji melalui dia, keturunanku akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang apa? Persembahkan anakmu. Apakah ini suatu hal yang mudah? Kita nyerahin diri aja sulitnya minta ampun. Mau nyerahin anak lagi. Bilang, Tuhan segalanya ku serahkan. Lah, serahin diri aja susah banget. Terus, lanjutkan. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak. Ya. Anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Dia ngelihat tempat itu dari jauh. Tempat anaknya yang dia sayang harus dikorbankan. Allah melihat dari jauh tempat anaknya yang dia sayang harus dikorbankan di bukit Golgota. Terus lanjutkan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Iya, ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bau Ishak. Anaknya sedang di tangannya, dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lihat, yang bawa kayu siapa? Yang bawa kayu Ishak. Yang bawa kayu siapa? Yesus. Yesus naik ke bukit, dia bawa kayu di pundaknya. Ishak mau dikorbankan, dia bawa kayu di pundaknya. Terus ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, iya anakku. Anaknya bilang, di sini ada api. Terus? Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Di sini ada api, ada kayu. Terus? Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Di mana sih anak domba itu untuk korban bakaran itu? Siapa yang mau, apa yang mau dipersembahkan kalau nggak ada anak domba? Terus lanjutkan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan Nah, bersama-sama. di sini Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan. Pertanyaan saya,
Apakah Abraham tahu kalau ini settingan Allah? Abraham nggak tahu, dia cuman beriman aja. Allah sudah menyediakannya. Masa dia ngomong gini, Bapak ini korbannya mana? Masa Abraham bilang, lo? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lo nanti gua potong. Nggak mungkin. Sadis banget. Nggak mungkin begitu. Makanya Abraham bilang Allah menyediakan. Jehovah Jireh. Terus? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya ngebayangin ya, kalau saudara punya anak. Terus saudara, misalnya Tuhan minta anak saudara bawa untuk dipersembahkan. Waduh, perasaan pasti hancur banget. Pasti hancur banget, udah berkeping-keping itu hancur ya. Tapi di sini Abraham memilih Tuhan dibanding kesenangannya. Dia memilih Tuhan dibanding kepentingannya. Terus? Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak, anaknya Lihat, itu. kayunya disusun, anaknya udah diikat di situ. Untuk dipersembahkan. Terus? Dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Kalau saudara jadi Ishak, bagaimana perasaannya? Pesan Gojek langsung. Kirim, jemput, kabur. Tapi dia memilih untuk menjadi korban. Yesus pun tidak lari kok. Dia memilih untuk menjadi korban. Oke, terus lanjutkan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya, dia mau sembelih anaknya. Terus? Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Ya. Terus? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terus? Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Terus? 14. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang. Tempat itu dinamai Jehovah Jireh. Sekarang kalau saudara dengar Jehovah Jireh, apakah saudara berdoa meminta sesuatu, apakah Jehovah Jireh ini pasti menyediakannya buat saudara? Belum tentu. Makanya tadi saya bilang jawabannya bisa yes, bisa no, bisa wait, bisa tunggu. Paham enggak? Paham? Saudara perhatiin baik-baik di situ. Dia menamakan tempat itu Jehovah Jireh. Nah, konteksnya apa? Konteksnya apa di sini? Bukan kebutuhan atau doa. Konteks di sini bukan kebutuhan atau doa, tapi konteksnya adalah pengujian iman. Bisa ngerti nggak? Bisa ngerti nggak? Konteksnya adalah pengujian iman dan pengorbanan sesuatu bagi Tuhan. Konteks Jehovah Jireh adalah pengujian iman dan pengorbanan sesuatu bagi Tuhan. Lihat ya, saya pernah ngomong sama saudara, ujian itu menampilkan, memunculkan kualitas kita, kemurnian kita. Oleh sebab itu anak kalau mau naik kelas itu harus diuji, betul? Tapi pencobaan itu dipakai iblis untuk menghancurkan kita. Untuk melihat
kedagingan kita. Ngerti? Ngerti? Oleh sebab itu adanya ujian akhir. Kalau anak mau lulus SD, ujian akhir, bukan pencobaan akhir. Betul gak sih? Ujian akhir, bukan pencobaan akhir. Diuji. Semua harus diuji. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian iman kita harus diuji. Benar gak kamu cinta Tuhan? Benar gak kamu sayang Tuhan? Kalau kamu benar sayang Tuhan, itu harus diuji. Terus? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, lihat, kemarin saya ngobrol sama istri saya, ini cuman sekedar tata bahasa aja. Yang benar sebenarnya korban atau kurban? Korban. Korban bahasa Inggrisnya apa? Victim. Betul? Kurban itu bahasa Inggrisnya sacrifice. Ngerti gak? Ngerti gak sih? Ngerti. Korban bahasa Inggrisnya victim. Kurban sacrifice. Jadi yang benar sebenarnya kurban. Sebenarnya ini cuma tata bahasa doang. Jadi misalnya gini. Gunung Semeru meledak memakan korban, bukan kurban. Oke? Kalau Gunung Semeru meledak menjadi kurban, berarti ini sacrifice buat Allah. Betul gak? Betul? Gunung Semeru meledak dan memakan korban. Bedanya di mana? Persamaannya apa? Persamaannya ada yang hilang. Betul gak? Ada yang hilang. Tapi perbedaannya kalau korban itu terpaksa. Apakah ada Gunung Semeru meledak? Nah, kita nantang. Nggak bisa. Itu jadi korban. Kita nantangin untuk jadi korban. Nggak bisa. Jadi korban itu terpaksa. Kalau kurban itu sukarela. Bisa ngerti gak sih? Bisa kah? Bisa ya? Sekali lagi, kurban atau korban? Kurban. Nah ini kesalahan tata bahasa aja, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu maknanya. Ngerti ya? Abraham rela memberi yang terbaik karena dia menempatkan Tuhan sebagai yang pertama di dalam hidupnya. Jadi kalau saudara lihat Jehovah Jireh, tadi saudara lihat Jehovah Jireh, konotasinya apa? Nah, kan kalau saya tanya, konotasinya apa? Konotasinya apa? Coba. Ya saya main konotasinya apa? Konotasi dari Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan sesuatu untuk, sekali lagi, Tuhan menyediakan sesuatu untuk Tuhan. Nggak apa-apa, tanya salah nggak apa-apa, asal doa jangan takut salah. Oke?
karena doa orang benar, bukan doa orang berdosa. Oke? Ya. Saya ulang sekali lagi. Tuhan menyediakan domba, Jehovah Jireh, dalam rangka menyediakannya untuk Tuhan. Good. Tuhan menyediakan sesuatu. Tuhan menyediakan sesuatu buat saudara. Menyediakan sesuatu buat saudara. Itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Tuhan. Sekarang gini, saudara punya duit di tangan saudara. Oke? Punya duit di tangan saudara. Ya. Ini untuk apa? Gak ada yang bisa jawab kan? Untuk apa? Sebenarnya Tuhan memberi saudara berkat. Tuhan memberi saudara berkat untuk menjadi saluran berkat. Ngerti gak? Lu abisin sendiri, lu salah gunain itu aja. Halo? Ngerti? Tuhan sediakan sesuatu untuk kepentingan. Supaya Abraham mempersembahkan kurban kepada Allah. Dia sediakan domba yang tersangkut. Untuk siapa? Untuk Allah. Ngerti? Jadi gini. Kita pakai pikiran sedikit ini deh. Sedikit benar. Saya bilang gini. Pak Yogo dikasih duit gak sama Tuhan? Dikasih. Buat apa? Buat kolektor. Iya kan? Kita diberkati untuk kita bisa memberi buat pekerjaan Tuhan. Itu indahnya Tuhan, beri kemuliaan dong buat Tuhan. Tuhan mau kita mengerjakan segala sesuatunya buat Tuhan. Tuhan kasih saudara berkat, Tuhan kasih saudara duit. Buat apa? Buat Tuhan. Sekarang saya ngomong gini deh, kita ngomong sedikit ini ya. Sedikit benar. Bener-bener lah. Apa perbedaan antara saya mau tanya dulu. Persepuluhan dengan pajak? Persepuluhan untuk Tuhan, pajak untuk perbedaan satu lagi apa? Persepuluhan, kalau pajak kita sudah bayar pajak, negara nggak atur sisanya. Ngerti gak sih? Kita sudah bayar pajak nih, negara nggak akan atur sisanya. Lu mau pakai buat apa kayak bodo amat. Pokoknya lu bayar pajak. Tapi kalau Tuhan memberi kita memberi 1/10-nya, 90%-nya Tuhan atur. Lu gak bisa buat semena-mena. Kita diberi berkat, kita pakai buat makan. Puji Tuhan, supaya apa? Kalau kamu gak makan, kamu gak sehat. Dan kesehatan kamu buat melayani Tuhan. Kamu punya berkat, kamu dikasih berkat, kamu beri persepuluhan. Makanya saya bilang persepuluhan itu bukan persembahan. Saya bilang selalu persepuluhan bukan persembahan. Persepuluhan adalah punya Tuhan. Jadi kalau kamu nggak memberi, kamu mencuri. Ngerti dah? Ngerti ya? Sorry, saya ngomong duit hari ini. Nggak apa-apa ya. Bukan berarti saya mata duitan. Kalau kebutuhan mah ada, tenang aja. Oke, jadi gini. Kalau kita bayar pajak, negara nggak atur sisanya. Tapi kalau kita beri persepuluhan, 90%-nya diatur. Lihat perempuan yang miskin.
Dia memberi 2 peser. Lihat, dia memberi semua. Ada sisa nggak buat dia? Nggak ada sisa buat dia. Dan itu yang terbaik buat dia, buat Tuhan. Di mata Tuhan itu yang terbaik. Nah, ketika saudara memberi, Tuhan lihat yang di dompetmu masih ada berapa. Dan yang kamu harus waspadai, itu yang kamu sisakan untuk diri kamu. Itu yang kamu harus waspadai. Bagaimana caranya kamu mengatur itu? Salah atur, salah sasaran. Ngerti gak? Semua di dompet saudara itu dari Tuhan. Semua di akun saudara itu dari Tuhan. Sebab itu punya Tuhan. Tuhan menyediakan harus dipakai untuk Tuhan. Itu yang namanya Jehovah Jireh. Ngerti? Tuhan menyediakan harus dipakai untuk Tuhan. Itu yang disebut Jehovah Jireh. Dia sediakan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentinganmu. 10% itu persembahan langsung. 90% itu tidak langsung. 90% tidak langsung. Nah, yang tidak langsung ini yang suka nyasar. Saya ulang ya, 10% itu persembahan langsung. Oke? 90% ini tidak langsung dan ini yang suka nyasar. Suka salah sasaran. Kita ketat di 10%. Kita ketat di 10%. Tapi Tuhan mau kita sadar, waspada dengan yang 90%-nya. Saya ulang, kita begitu ketat dengan 10%. Bahaya kalau saudara nggak ketat juga di 10%. Kenapa? Itu uang Tuhan, saudara curi. Kita ketat di 10%. Kita waspada dengan yang 90%. Halo? Masih bisa terima? Masih sadar? Masih dengar? Ya, berapa yang saudara taruh di kantong persembahan dan berapa yang saudara taruh di dompet? Kalau kita beri, kita harus tanggung jawab. Tuhan beri kita harus bertanggung jawab sebagai seorang pengelola. Ngerti ya? Saudara harus bertanggung jawab sebagai seorang pengelola. Kenapa? Karena Jehovah Jireh yang memberi saudara, harus saudara kembalikan kepada Dia. Saudara buat sekolahin anak, Pak, gak salah. Anakmu pinter buat Tuhan kok. Anak saya butuh makan ini. Gak salah. Anakmu sehat buat Tuhan kok. Gak salah. Ada keperluan-keperluan. Nah, yang permasalahannya apa? Keinginan. Contoh gini, contoh. Seorang dokter itu butuh stetoskop. Betul gak? Betul. Seorang bankir itu butuh dasi. Kalau bankir berdoa minta stetoskop, dia datang ke bank pakai stetoskop. Salah sasaran. Apa? Itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Ngerti gak? Nah, akhirnya kita dimasuk di dalam keinginan demi keinginan. Itu yang membuat kita jatuh di dalam masalah demi masalah. Kenapa? Karena mata kita itulah jauh lebih besar dari dompet kita. Betul gak? Makanya tadi sebelum mulai ada yang manggil, Shopee. Sekali lagi saya ulang, mata kita jauh lebih besar dari dompet kita. Sekarang bikin mata kita lebih kecil dari dompet kita. Tapi jangan jadi pelit. Istri mau makan, no, jangan banyak-banyak. Ini duit Tuhan.
Jangan banyak-banyak. Makan secukupnya. Tungguin. Cukup? Ya, jangan pelit. Jangan pelit ya. Nah, Tuhan nggak mau. Tuhan janji dicukupkan semua kebutuhan kita. Amin. Sekali lagi, Tuhan janji dicukupkan semua kebutuhan kita. Tapi yang membuat kita selalu berkekurangan itulah ada gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Kata mewah itu melebihi kebutuhan, artinya melebihi kebutuhan. Lebih dari apa yang seharusnya kita terima. Nah, inilah konsep Jehovah Jireh. Sekarang saudara lihat, perhatiin baik-baik. Matius 6, coba dari ayat berapa ya? Ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9. Ini doa Bapa kami. Oke? Ada berapa permintaan di sini? Ada berapa permohonan di sini? Ya, bacain. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu. Terus? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Terus? Berikanlah kami pada hari Berikanlah ini kami makanan kami yang secukupnya. Terus? Ya 12. Dan ampunilah kami akan Ampunilah kesalahan kami. Terus? seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, terus? Ke-6. Terus? Dan janganlah membawa kami ke dalam Jangan bawa pencobaan, kami. tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Ada berapa selama-lamanya. permintaan di sini? Ada berapa? 7. Tangan saya udah begini. Oh, itu kan jadi satu sama pencobaan. Itu kan jadi satu sama pencobaan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi ada 3 mu, 3 mi. Ngerti? 3 mu, 3 mi. Kerajaanmu, kehendakmu. Oke. Janganlah bawa kami, berikan kami, ada 3 mi. 3 mu. Dari 3 mi itu, yang berapa jasmani, yang berapa rohani? Oke. 1. Yang rohani 1. Mana? Mr. Yudi, kembali ke 2 ayat sebelumnya. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Ini jasmani. Terus, kedua, lanjut. Ampunilah kami, ini rohani. Terus, 13. Janganlah bawa kami dalam pencobaan. 2 rohani, 1 jasmani. 3 buat Tuhan, 3 buat kita. Dari yang buat kita, 1 yang jasmani, 2 yang rohani. Yang untuk kita itu jasmani 1, 2 rohani. Dalam doa, apa yang Tuhan mau ngajarin di doa ini? Apa yang Tuhan mau ajarin di doa ini? Prioritasnya adalah yang rohani, bukan yang jasmani. Prioritasnya semua untuk Tuhan, dan semua yang bersifat rohani. Yang bersifat jasmani itu cuma 1. Sampai sini ngerti? Ngerti? Kita sering, nih, sorry maaf ya. Kita berdoa, Tuhan, selamatkan saya Tuhan, sampai di Rawamangun Tuhan, di Pulau Asem, saya sampai dengan selamat. Kita berdoa dalam arti fisik. Ya betul ya, fisik. Tapi saudara sadar gak,
Berapa kali secara rohani saudara jatuh? Sepanjang jalan. Ketika saudara berdoa, Tuhan selamatkan saya sampai di Pulau Asem dengan selamat. Oke? Betul, saudara nyampe. Badan saudara selamat. Tapi di jalan saudara mengalami kegagalan rohani. Berapa kali? Ya, orang jalan depan, klakson, ten, mata lu di mana? Naik busway, diinjek, aduh, lu kira lu kecil? Ya, itu ya, kita sering berdoa selamat. Tapi sayang, kita nggak pernah minta Tuhan cegah kita dari kecelakaan-kecelakaan yang bersifat rohani. Kita sering mengalami kecelakaan rohani. Mulut kita sering kacau. Mulut kita sering nyerempet ke sana kemari. Baru nyampe kita langsung ngomong, lu udah tahu belum? Udah tahu belum? Dia tuh ngomong ke sana kemari, ngomong ke sana kemari. Gosip. Waduh, bahayanya luar biasa. Sadar gak saudara itu kecelakaan rohani? Sadar gak sih itu kecelakaan rohani? Kita di jalan, badan kita selamat, tapi celaka rohaninya terus menerus. Baru diserempet, anjing. Buta kita, itu manusia, itu ciptaan Tuhan, kita bilang anjing. Sementara anjing kita di rumah kita sayang-sayang. Di luar kita anjing-anjingin orang. Bahaya loh, itu kecelakaan rohani. Sekali lagi saya bilang, kita rindu selamat sampai di tujuan. Betul? Tapi kita nggak sadar kita sering mengalami kecelakaan rohani di jalan. Nah, kalau saudara bermasalah dimanapun, saudara bilang, aduh gue ngalamin kecelakaan rohani itu. Oke, jadi doa yang dijawab adalah doa orang benar. Doa yang dijawab adalah doa yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Kepentingannya Tuhan, bukan kita. Sekali lagi saya bilang, saudara diberi untuk memberi. Saudara diberkati untuk memberkati. Ingat gak minggu lalu saya ngomong apa? Nih ya, ini ya. Saya bilang sama Bu Fitri, coba pinjam 100 ribuan. Ada wajah siapa di situ? Soekarno-Hatta. Berikan apa yang bagi negara itu wajib. Ada gambar siapa di diri kita? Ada gambar siapa di diri kita? Ada gambar Yesus di diri kita, ada gambar Allah di diri kita. Berikan hidup kita buat Allah. Itu persembahan. Oke, sampai di sini ngerti? Doa yang benar, doa orang benar adalah doa orang yang berdosa tapi sadar dia ngaku dia salah. Doa yang orang benar adalah doa yang untuk kepentingan Tuhan. Dan yang berikutnya, doa orang benar adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Butuh Tuhan, bergantung pada Tuhan. Rasa tidak mampu, rasa membutuhkan. Mazmur 138, kita kembali ke ayat semula. Ayatnya ke-6. Aduh, udah 1 jam lebih ya Bang. Oke, sedikit lagi. Mazmur 138 ayatnya ke-6. Mazmur 138 ayat 6. Tuhan itu tinggi. Namun dia melihat orang hina. Dan terus mengenal orang yang sombong dari jauh. Dia besar tapi dia lihat orang yang hina.
Orang hina itu orang apa? Orang yang merasa dirinya tidak mampu, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan tahu gak saudara membutuhkan? Tuhan tahu saudara membutuhkan? Kalau Tuhan tahu saudara membutuhkan, buat apa saudara berdoa? Buat apa? Punya anak Rahel ya? 2 kan? Rahel sama 2 ya? Oh iya 2 ya. Mau yang 3? Mau ketiga katanya Bu. Nih, dia punya anak 2. Pak Yogo punya anak 2. Tahu nggak kalau Rahel butuh makanan? Tahu? Rahel pernah minta nggak? Mei, mau makan Mei? Pernah nggak? Lapar? Pernah? Padahal tahu kan, dia butuh makan kan? Tahu. Kenapa? Untuk suatu relasi. Manifestasi dari kebergantungan kita sama Tuhan. Kita perlu meminta, perlu. Kenapa? Karena kita bermanifestasi, karena kita membutuhkan Tuhan. Tuhan tahu, nggak usah doa. Jadi kalau doa gimana Pak? Diam aja. Tuhan tahu. Amin. Tuhan udah tahu. Jadi kita buat apa berdoa? Kalau Tuhan udah tahu. Tuhan mau kita bergantung, bermanifestasi dengan Dia. Berinteraksi dengan Dia. Itulah doa. Sampai sini ngerti? Inilah orang benar, bergantung sepenuhnya. Butuh Tuhan, rasa tidak mampu. Rasa tidak mampu. Saudaraku, sekarang kita lihat ya. Di Mazmur 138, ayatnya kedua. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu. Terus. Dan memuji nama-Mu. Dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih. Karena kasih dan setiamu. Terus. Dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Aduh luar biasa loh. Kita berseru sama Tuhan. Tuhan jawab. Oke? Kenapa? Karena kita benar. Kita berseru sama Tuhan karena Dia mengasihi kita. Kita sadar kalau kita dikasihi Tuhan. Saudara kenapa minta sama Tuhan? Karena saudara sadar kalau Tuhan tuh sayang sama saudara. Jadi jangan pernah ngomong, doa gue gak dijawab. Enggak ada doa yang gak dijawab. Semua doa dijawab. Cuman jawabannya yes, no, atau wait. Itu aja. Oke, sampai sini ngerti? Berseru, kita yakin kalau kita dikasihi Tuhan. Terus di situ dibilang, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saya tanya sama saudara, Bu Yeti, apa hubungan nama dan janji? Nggak tahu? Ya, gini. Pernah ketemu tukang bohong? Pernah? Kalau dia bilang, nanti tenang aja gue beresin. Pokoknya gue selesain uangmu. Masa lalu gue beresin. Oke? Terus kita sering dibohongin. Begitu dia ngomong begitu lagi, udahlah. Bohong. Kalau si ini yang ngomong, itu bohong. Itu nama dan janji. Kalau Tuhan itu gak pernah dusta. Tuhan pernah dusta gak? Tuhan pernah bohong gak? Tuhan gak akan pernah bohong dan Tuhan gak akan pernah dusta. Makanya di situ bilang, nama-Mu dan janji-Mu. Kalau kita ketemu orang tukang bohong, udah kartu mati dah, pasti bohong dah. Udah dah, pasti tipu, muslihat puja tipu dah itu. Udah, nah itu nama dan janji itu hubungannya di situ. Makanya dibilang di situ, nama-Mu dan janji-Mu. Percaya gak saudara? Kalau Tuhan namanya dan janjinya itu murni. Pasti semua yang saudara minta sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Tolong digarisbawahi. Pasti digenapi. Pasti digenapi.
2 Korintus 1 ayat 20. Dua Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Adalah ya, terus bagi semua janji bagi Allah. semua janji Allah, terus Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin oleh sebab itu kita bilang amin untuk memuliakan Allah. untuk memuliakan Allah. Oke. Saudara, mau doamu dijawab Tuhan? Mau? Mau jadi orang benar. Rendahkan dirimu, berseru sama Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, dan jangan minta kepentinganmu, tapi untuk kepentingan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kepentingan Tuhan, semuanya akan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan berkati.